Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan sore hari ini, dan semoga dengan apa yang kita niatkan, Allah memberikan balasan pada kita, yaitu pahala setara dengan haji yang sempurna, dan semoga senantiasa Allah berikan nikmat ini sehingga bisa kita gunakan untuk memperberat amal kebaikan kita tatkala berjumpa Allah di yaumul hisab dan yaumul mizan. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan, dan bagi jamaah yang goib bisa dipersilahkan menonton, akan tetapi mohon maaf pahala hajinya tidak dapat ngoten nggih. Maka dari itu sesegera mungkin panjenengan yang sedang goib hadir di Masjid Syekhatul Musa untuk mendapatkan banyak kebaikan tatkala mendatangi majelis ilmu yang berada di masjid. Baik, kita melanjutkan dalam pembahasan yang kemarin mengenai mengenal mahram. Kita sudah sampai pada nomenklatur 1.2, yaitu pembagian mahram masih dalam mahram mu'abad atau mahram abadi, yang itu karena musyaharah atau perkawinan. Barangkali di dalam istilah kita ini agak mungkin tabu dikit ngoten nggih, kok perkawinan kok kawin ngoten nggih. Tapi memang begitu di dalam kitab fikihnya ulama ngoten nggih. Itu dikatakan yang 1.2 itu atas sebab perkawinan atau apa? Musyaharah ngoten nggih. Karena kawin itu bahasa Arabnya begini, tapi kalau nikah ya nikah, tulisannya nun kaf sama ha, nah itu tadi ngoten nggih. Maka ya saya tidak berani mengganti ini karena sesuai dengan nomenklatur yang ada di kitab fikih juga ngoten nggih. Dan mohon maaf mungkin barangkali ini dalam bahasa kita ini mungkin kurang etis dan sebagainya, ya mungkin bisa dimaklumi, barangkali ada nilai tersendiri kenapa syariat mengatakan seperti ini, dan juga para ulama membuat nomenklatur yang semacam ini. Baik, yang pertama kemarin kita sudah dapati ada 4 wanita yang dimana mahram itu karena perkawinan atau musyara'ah ngoten nggih. Dengan entitas terkuat yang kita bahas adalah dalam kondisi laki-laki di sini. Yang pertama yang kemarin 1.2.1 adalah istri dari ayah. Bukan ibu kandung tapi istri dari ayah. Barangkali ayah memiliki istri lebih dari satu ngoten nggih, dan tatkala itu telah dicerai atau dan sebagainya, atau ayahnya yang meninggal barangkali, maka anak kandung dari si ayah tadi tidak boleh menikah yaitu tadi menikahi siapa? Ya, ibu tirinya kan ngeten nggih, seperti itu. Ada di surat An-Nisa ayat ke-22 kemarin. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, pembahasan kita yang 1.2 kemarin adalah ibu dari istri atau ibu mertua nggih. 1.2.2 ibu mertua, dan kemudian 1.2.3 yaitu adalah anak perempuan dari istri atau robibah di dalam surat An-Nisa ayat ke-23 kemarin sudah kita dapati. Dan itu bisa dijadikan mahram atau bisa dinikahi kalau bapaknya itu tatkala menikahi ibu tirinya tadi belum melakukan persetubuhan, sehingga tatkala bapaknya meninggal atau cerai ngoten nggih, maka anak itu boleh dinikahi anak tirinya tadi ngoten nggih. Untuk yang lebih lanjut bisa lihat di video pekan yang lalu ngoten nggih. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya pada nomenklatur 1.2.4, di mana mahram mu'abbad karena perkawinan. Yang keempat dari wanita itu adalah istri dari siapa? Anak laki-laki, atau dengan kata lain siapa? Menantu. Jadi menantu perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh bapak mertuanya. Ngoten nggih, dibikin drama gimana pun ndak boleh, ngoten nggih, seperti itu.
Loh, atas dasar apa? Lah ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam apa? Surat An-Nisa masih sama ayat yang ke-23. Adapun di dalam penjelasan ini titik beratnya adalah pada perkataan Allah di sini. Wa halailu abnaikum. Dan haram, tidak boleh siapa? Istri-istri dari siapa? Anak-anak kalian. Yaitu napa? Menantu, ngoten nggih. Ini ngomong istri karena ya tadi ngoten nggih, kita subjek pelakunya adalah seorang laki-laki. Jadi tidak boleh laki-laki itu tatkala sudah memiliki anak dan anak itu menikah ngoten nggih, dan si istri dari anak itu atau menantunya itu sekalipun ngoten nggih, mohon maaf, dinilai oleh si bapaknya tadi itu menarik, tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena suami dari si istri tadi itu alladzina, mereka itu adalah siapa? Suami dari perempuan itu min aslabikum, itu dari tulang ya sulbi kalian, dari tulang rusuk kalian. Jadi suami dari istri anaknya tadi, jadi menantunya kan punya suami, itu kan anaknya gitu, anak kandungnya itu kan dari ya bagian tubuh kalian sendiri. Jadi tidak boleh itu dinikahi karena masih ada apa garis nasab tadi, ada campuran darahnya, maka itu tidak diperbolehkan untuk apa dinikahi. Dan di sini yang dimaksud mahram di sini menantu itu adalah tadi gini, ayatnya tadi kan mengatakan istri-istri ngoten nggih. Berarti ya jamak ngoten nggih. Meskipun anaknya tuh punya istri dua ngoten nggih. Lih, kok penak men kowe loro ngoten nggih. Mbok ya nggih bapak sitok ngoten nggih. Bapak wis renek kancane ngoten. Ya ndak boleh ngoten nggih, seperti itu. Nah, itu adalah istri dari anak laki-laki kandung. Itu tidak boleh. Anaknya berapapun, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, laki-laki semua, Pandowo sekalipun istri menantunya perempuan banyak, tidak boleh. Begitu pula adalah istri dari anak laki-laki persusuan. Dari awal bab kita bahas ini, susu ini, perkara susu ini bikin repot. Artinya ada yang harus diperhatikan hanya gara-gara nyusu. Nah, ini ada persoalan. Jadi anak laki-laki kalau dia itu punya istri, anak lakinya itu kandung tuh, istrinya tidak boleh dinikahi. Nah, ini juga sama. Anak laki-laki ini ini disusui disusui oleh orang lain. Nah, maka itu nanti ada urusan tersendiri. Persusuan ini menjadikan istri dari, maksudnya gini, sederhananya. Ya, tak carikan gambaran. Misalkan ini seorang laki-laki, ngoten nggih. Ini ada seorang perempuan menikah. Ngoten nggih. Nah, terus kan pasti punya anak, ngoten nggih. Anaknya anggap saja yang kesini aja. Ini adalah laki-laki. Kalau dia nikah dengan perempuan, ngoten nggih, si bapak ini tidak boleh menikahi anak menantunya. Gampangannya gitu. Nah, misalkan contoh lagi, tatkala ada yang agak beda, laki-laki ini si perempuan ngoten nggih, nikah. Ngomong saja ini tidak punya anak, dia mupu anak, ngoten nggih. Apa mupu niku? Ngangkat anak. Ada anaknya orang lain ini, nah misalkan ini yang di atas ini. Ini tadi misalkan punya anak lagi, kemudian anak yang pertama ngoten nggih, ini anak yang kedua. Ini anggap saja dengan anggap laki-laki ngoten nggih. Tatkala mau menyusui anak yang kedua ini, si perempuan ini sudah tidak bisa menyusui, boleh jadi karena alasan fisik dan lain-lain ngoten nggih. Terus ini butuh susu, ngoten nggih. Tidak dikasih susu formula ndak, tapi harus disusukan. Ngoten nggih, untuk mendapatkan apa nilai dari ASI itu tadi. Nah, ini nitip.
Ini temennya nih, karena temen nih si laki-laki nih. Kang, aku nitip anakku ya susokno ning bojomu, ngoten nggih, seperti itu. Nah, ini sebentar. Cari contohnya kurang pas nih, gini aja. Yang ini digosok. Nah, baik. Nah, ini misalkan punya anak laki-laki, ngoten nggih. Nah, ini kan sedang nyusui ini. Kan berarti susunya apa? Menyusuinya aktif, ngoten nggih. Nah, kemudian isi anak ini dititipkan ke sini, ikut nyusu. Bisa dipahami gambar saya, ngoten nggih. Anggap saja di sini anak ini akhirnya pindah tempat di sini, ngoten. Saya ganti warnanya saja biar tidak bingung. Ini si laki-laki jadi ke sini, ini tadi, ngoten nggih. Disusui, ngoten nggih. Lah, setelah besar si anak ini nikah dengan, kebalik lagi saya nggih. Kebalik nggih, saking semangatnya saya ini, maaf. Diralat saja, diralat. Hilang kamu. Sampai keliru, ngoten nggih. Yang tadi berlaku juga, ngoten nggih, berlaku keliru, ngoten nggih. Baik, ini misalkan anaknya laki-laki dan ini si laki-laki tadi. Yang ini tadi diganti, ngoten nggih. Dan ini menikahi seorang perempuan yang sini, ngoten nggih. Ini kan anak kandungnya, ngoten nggih. Si anak kandungnya tadi. Nah, ini karena sudah disusui, ngoten nggih. Ini statusnya ini jadi ya mahram dengan ibunya gini. Nah, si ini bapaknya ini tidak boleh menikahi ini. Karena statusnya si anak yang ini adalah apa? Anak persusuan, disusui oleh siapa? Istrinya tadi. Ini tidak boleh dinikahi. Itu tidak boleh dinikahi. Kalau ini dinikahi masalah, ini tidak boleh. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Baik, saking semangatnya sampai keliru gambar ini. Baik, jamaah rahimakumullah, dari sini bisa dipahami gambaran ini. Tidak ini tegang terus. Baik, dari sini intinya istri dari anak kandung maupun istri dari anak laki-laki persusuan, karena sudah disusui oleh istrinya maka dia bagian dari keluarganya, maka itu tidak boleh dinikahi pasangannya. Ini saya rasa mudah itu tadi untuk memahaminya. Baik, selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita akan membahas perkara yang jadi problem tadi adalah apa? Tentang persusuan. Guru-guru susu harus dibahas. Apa? Pengertian persusuan. Jadi ternyata urusan susu harus kita bahas, masuk dalam ranah fikih. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa tadi menantu dari anak persusuan itu tidak boleh dinikahi? Nah, karena kita harus mengerti problemnya itu karena ada persusuan di sini. Kalau kita membahas persusuan, kira-kira dalam kita mengambil definisi menurut panjenengan apa persusuan ini? Pak Tri, sudah mikir dari tadi kayaknya. Persusuan apa? Nah, iya emang disusui itu, tapi secara penjelasan bagaimana? Loh iya emang ya disusui, masa dimasih makan, kan permakanan berarti seperti itu. Menurut di dalam beberapa pembahasan para ulama, yang dimaksud persusuan adalah masuknya, harus masuk nih apa? Air susu. Air susunya siapa? Seorang wanita. Kepada siapa? Saya garis besari, anak kecil. Ke anak kecil, nah itu tapi ada syarat-syarat tertentu, ada tanda gininya, ada ketentuannya. Misalnya ada kecil di sini, syarat ketentuan berlaku. Ini justru penting. Nah, tidak asal disusui gitu aja terus jadi mahramnya, enggak, tapi ada ketentuannya. Jadi intinya persusuan adalah ada aktivitas memasukkan air susu seorang wanita kepada, saya garis bawahi, anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang kan kita bahas syarat ini jamaah rahimakumullah nantinya. Sehingga kapan seorang anak yang disusui itu otomatis jadi bagian dari keluarganya, dengan konsekuensi dia nanti tidak boleh dinikahi siapa?
ya istrinya dan lain-lain sampai ke bawah ngoten nggih hubungannya nanti. Termasuk si anak susuan ini ya tidak boleh menikahi siapa? Ya ibu susuannya ngoten nggih dan ke atas, jalur perempuan ke atas bagaimana yang sudah kita dapati yang lalu. Kalau bingung lihat videonya di pekan-pekan sebelumnya ngoten nggih. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan itu ada pertanyaan lagi, emangnya boleh nyusui anaknya orang lain kan gitu ngoten nggih. Oh, ibunya ibu sendiri kok masa ndak mau nyusui ngoten nggih. Enggak dikasih susu formula saja. Ya, ada keutamaannya disusui langsung oleh seorang ibu ngoten nggih. Ada landasannya. Jadi tidak asal karena kasihan ngoten nggih ndak, tapi ada landasannya tentang apa bolehnya ngapain memberikan susuan kepada seorang anak kecil. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetengahkan, diabadikan di antaranya ada 3 ayat. Yang pertama di surat An-Nisa tadi nggih, 2223 itu rentetannya di situ. Ini dasar yang kedua, menunjukkan bolehnya apa? Menyusui anak orang lain atau minta disusukan kepada orang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-233, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in dan jika aradtum kalian menginginkan atau kalian ingin apa? Antas tardi'u rodoah ngoten nggih, rodoah. Kalian memasukkan air susu air susu orang lain kepada anak kalian. Jadi jika kalian ingin untuk apa? Ya ini ya kalian menyusukan. Siapa yang disusukan? Sekali lagi, auladakum, anak-anak kalian. Oleh garis bawah iki. Lek kowe pengen nyusuk nih nang wong liya yang boleh disusukan siapa? Anak-anaknya. Ngoten nggih, tegas nggih, bukan yang lain nggih. Selain anak-anak ndak boleh nitip disusukan loh. Ngoten nggih, seperti itu. Ini pelanggaran berat nih, seperti itu ngoten nggih. Pak Karim ada? Tidak ada. Itu masuk ranahnya Pak Karim nanti. Itu di sana. Nggih, Pak Karim nggih. Parkir di rumahnya orang minta susu ndak boleh. Yang boleh hanya anak-anak. Ngoten nggih. Nah, ndak boleh itu. Tapi dengan seperti ini Allah mengatakan fala junaha, tidak ada dosa. Tidak dosa loh kalian menyusukan itu. Tapi anak-anak ngoten nggih, bukan anak-anak mengundang dosa dan malapetaka ngoten nggih. Rumit pokoknya sistemnya gitu nanti. Ngapain alaikum atas kalian yang kalian ingin menyusukan anak kalian kepada orang lain itu idza salamtum, jika kalian memberikan atau menyerahkan atau memasrahkan kepada si yang menyusukan tadi apa-apa yang kalian punya yaitu upah, ataitum kalian berikan tapi dengan cara apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi ya boleh ngasih upah karena dia berusaha ngoten nggih. Boleh jadi upah di sini dalam maksud adalah sebagai semacam kalau suami istri seperti nafkah ngoten lagi. Kan kira nyusu itu butuh bahan baku ndak? Iya, butuh bahan baku. Kok enak nitip aja terus anaknya kenyang kan ya ndak bisa, harus modalin juga gitu loh. Nah, kalian kasih upah. Mungkin Bu ini untuk bahan bakunya, ini susunya untuk ibu untuk ngejos dan vitamin dan sebagainya supaya anak saya ini susunya apa ya cukup ngoten nggih, tercukupi ngoten nggih, yo lancar yo akeh terus konsentrasinya dan lain-lain. Saya pengen anak saya pokoknya susunya jos ngoten nggih. Karena pasangannya ndak bisa ngoten nggih. Barangkali setelah melahirkan maaf ditakdirkan meninggal dunia ngoten nggih. Seperti itu. Berikan dengan cara yang baik ngoten nggih. Jangan dihardik wis pokoke iki nya, pokoke susono sampai bar, ndak gitu ngoten nggih. Memang kayak apa gitu tadi seperti itu. Jadi artinya tidak ada dosa loh, boleh ngoten gitu. Ya tidak dikasih upah ya boleh sebenarnya, tapi ya yang apakah itu perbuatan yang pantas kan tidak gitu toh. Namanya minta tolong ya mbok ya ada, yang kasaran ya kaya tali asih kan seperti itu nggih. Wattaqullah, ini hati-hati nggih, dan kalian takutlah kepada Allah. Nek sampean nyusok nih anak kalian nggih, lagi anak loh nggih. Itu hati-hati. Wattaqullah, takutlah kamu, bertakwalah kepada Allah karena di sini ada hukum yang berlaku. Kamu menumpangkan nyusu itu ada konsekuensi yang harus ditanggung ke depannya.
Jangan sampai kalian salah. Asal nyusokne begitu gede ngono kuwi diamorne dirabekne peh kuwi tanggane ketok apik ya anakku apikan wis padha ngertine rabekne. Loh, ndak bisa. Kamu harus takut pada Allah, ada aturan yang berlaku di sini. Wa'lamu, dan ketahuilah, kamu carilah ilmu, ketahuilah ya bahwasannya siapa sesungguhnya Allah itu yang kalian takuti, yang punya hukum yang turun di sini ini, itu bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan tadi, upaya nyusui terus ngasih apa kompensasi dan sebagainya ini, utamanya nyusui tadi itu Allah tuh tidak tidur, atau basirun, Allah melihat, Allah mau melihat itu, tahu. Memang kamu aja yang tidak tahu besok dinikahkan loh, problem besar itu nanti, Allah tahu itu, tidak boleh seperti itu. Maka bertakwalah kepada Allah perkara ini. Ini masuk ranah ketakwaan kepada Allah. Bukan karena urusan kemanusiaan tok, oh, anakku piye ki engko ora nek sing nyusoni titipne oleh barbar, ndak gitu. Berbuntut bukan berbuntut ya. Udah urusannya yang panjang ke belakang, nggak asal gitu saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki saudara persusuan. Tidak akan kita bahas di sini, panjang nanti seperti itu. Rasulullah pun juga sama, memiliki saudara persusuan. Kok di dalam ceritanya tuh Rasulullah tuh supaya disarankan, ya Rasulullah panjenengan tuh menikahi si itu loh gitu. Rasulullah mengatakan, loh bukan berarti karena perempuan itu tidak baik dan sebagainya, persoalannya itu ke atas itu tuh jalur persusuan saya itu gitu. Nah jadi ya tidak bisa buat takutlah kamu. Rasulullah ya takut, ini solehah ini, tapi loh ya saya takut diambilin nanti masalah ini. Karena apa? Perkara apa? Susu ngoten nggih. Susu ibu kepada anak nggih, Ibu. Persusuan ngoten. Baik, dasar yang ketiga tentang adanya dan bolehnya persusuan ngoten nggih. Jadi jangan dilarang ngoten nggih. Misalkan suaminya pengen menyusukan anaknya karena istrinya tidak mampu ngoten nggih. Loh Pak, jangan Pak, nanti gimana masa anaknya kita disusui oleh orang lain itu loh. Ya tidak masalah, Allah saja membolehkan loh, seperti itu ngoten nggih. Daripada disusui masalah besar dalam pertumbuhannya, tidak optimal ngoten nggih. Ada di surat At-Tolak. Ini konsentrasi di dalam ayat ini lain cerita, bukan antara ibu anak ndak, tapi perkara perceraian. Ngoten nggih, perpisahan. Talak itu perpisahan. Siapa? Ya antara suami istri. Ada di ayat yang ke-6. Agak panjang nih ayatnya, nanti panjangan bisa baca di awal, yang saya konsentrasikan pada bagian di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in arda'na, jika kalian ada urusan radha'ah, ngoten nggih. Apa yang dimaksud di sini? Kalau kalian laki-laki perempuan, ngoten nggih. Si laki-laki ini memiliki anak. Dalam ayat ini lagi, ini suami istri, kemudian dia cerai, talak, cerai hidup, maksudnya cerai hidup. Nah, itu di sini dikatakan kalau di saat itu kamu si laki-laki ini memiliki anak kecil, anak kecil, lakum bagi kalian, yaitu bagi anak-anak kalian itu, fa'atuhun, maka berilah mereka apa? Ujurahun, yaitu upah, nafkah untuk siapa? Perempuan yang akan menyusui anakmu, yang tidak lain itu adalah mantan istrimu. Gitu loh. Boleh, meskipun mantan istri, kalau kamu punya anak kamu susukan ke dia mantan istrimu itu boleh, tapi ya kamu ini maka berarti ada upaya yang harus dilakukan. Ya kamu harus kasih modal untuk apa? Menyusui anakmu ini. Fa'tamiru, maka kalian bermusyawarahlah. Ya diskusikan berdua untuk urusan ini, bainakum, antara kalian, untuk menyusui anak ini apa? Bima'ruf, dengan baik. Nah, ini untuk urusan anak ini. Jangan main-main, dimusyawarahkan, sekalipun kalian cerai, ngoten nggih, silahkan. Tapi tidak sampai di sini saja, Allah mengatakan wa in, dan jika, ngoten nggih. Artinya apa? Ada persoalan lain kalau kalian mau menyusukan anak kalian dan itu kepada mantan istrimu, dan ternyata yang terjadi di situ adalah apa? Ta'asartum, kalian ada kesulitan,
Jadi si istri, mantan istrinya tadi tidak bisa menyusui, ngoten nggih, si anaknya si mantan suaminya tadi. Nah, maka di sini yang harus dikerjakan adalah ya fasaturdi, maka boleh kalian menyusukan. Siapa yang disusukan? Anaknya, bukan yang lainnya. Lahu, untuk anak kalian itu, ukhra, kepada perempuan yang lain. Jadi tidak apa-apa, ini anakmu wahai laki-laki disusukan kepada mantan istrinya, ya akhirnya tidak bisa, terus gimana jalan keluarnya? Orang katakan ya susukan ke perempuan lain saja, ngoten nggih. Tapi tetap kembali ke ayat yang tadi di surat Al-Baqarah ayat 233 itu, ya kasih upah, kasih nafkah supaya dia bisa menyusui dengan baik, ngoten nggih, seperti itu. Maka dengan 3 ayat ini di surat An-Nisa 23 itu, Al-Baqarah 233 dan juga Tolak yang ke-6 ini ada dan boleh menyusukan anak kepada perempuan lain. Udah mantan istri boleh, ke orang lain boleh, tapi ada upaya apa? Dengan ma'ruf, memberikan apa? Upah modal, seperti itu. Masa disusui angin kan ya ndak, kan pasti pakai bahan baku, seperti itu. Baik, dari sini bisa dipahami nggih dasar-dasarnya niki. Jadi kalau ada yang melarang, Allah membolehkan, Sedangkan jamaah rahimakumullah, persusuan tadi nggih dengan syarat-syarat tertentu, masih ingat definisinya tadi, upaya memasukkan air susu seorang wanita kepada seorang anak laki-laki dengan syarat tertentu itu yang bisa menjadikan seorang orang tuanya tadi dan juga susuannya itu tadi menjadi mahram, sehingga di mahramnya masuk ke apa? Definisi pertama, nomenklatur pertama, mahram mu'abbad, abadi. Bertakwalah kamu pada Allah. Nyusoni ini persoalannya abadi, abadi terus, dari jalurnya itu tidak boleh, karena sudah jadi bagian dari apa? Darah dagingnya. Adalah ini, jangan takut, nyusui sekali saja belum menjadi mahram, adalah 5 kali persusuan. Ya namanya nyusui itu tidak hanya sekedar kayak numpang minum. Aku kesel tuh susokno, ya tidak gitu, tapi maksudnya nyusui itu ya bener-bener minta untuk apa? Anak itu dicukupi susunya sampai pertumbuhan dalam waktu tertentu, boleh jadi sampai masa tumbuh anak dalam menyusui itu berapa? 2 tahun itu boleh nyusukan selama itu, pokoknya ya dikasih tadi nafkah tadi, seperti itu boleh. Artinya apa? Tatkala sudah 5 kali persusuan, anak itu dengan ibunya dan seluruh yang berkaitan di situ menjadi mahram, walaupun bukan darah daging, artinya bukan dari hasil dia persalinannya dia, anaknya dia langsung, tapi dia karena apa? Ya urusan susu tadi, kan susu ya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sampai kepada istrinya yaitu ibunda Aisyah. Jadi diceritakan di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 2635 dan di riwayat Imam Malik dan yang lain-lain nomor sekian-sekian ini disebutkan an Amroh, dari Amroh, riwayatnya namanya Amroh. Ini Amroh ini cerita, annaha, bahwasannya dia si Amroh ini sami'at, mendengar siapa? Aisyata, ibunda Aisyah, takulu, mengatakan apa? Wahiyah, sedangkan ibunda Aisyah itu mengatakan, tadkuru, mengingatkan, alladzi yuharrimu, yaitu perkara haram, min ar-radha'ah, dari perkara apa? Persusuan tadi. Ada hal yang haram dari perkata persusuan ini tadi, persoalan persusuan. Mengharamkan artinya itu sudah jadi mahram nanti, seperti itu. Si Amroh tadi mengatakan faqalat, maka dia menyampaikan bahwasanya berkatalah ibunda Aisyah. Kronologinya gini, ibunda Aisyah cerita, nazala, telah turun loh apa? Fil Quran, di dalam Al-Quran, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala di awal dulu itu perkara apa? Ini rodoah, ini perkara menyusui, perkara nyusu, numpang nyusu, itu apa?
arsyu, ada 10 kali rodoah persusuan itu yang disebutkan. Jadi ada 10 kali hitungan tertentu dalam persusuan itu yang mengakibatkan anak itu menjadi mahramnya. Jadi dulu awalnya itu Allah menurunkan perintah itu 10 kali. Barangkali dulu itu cari perempuan yang mau menyusui itu sulit. Mungkin barangkali masih terbawa oleh peraturan perempuan itu harus disingkirkan, maaf juga harus disukabumikan yang paling bagus anak laki-laki. Jadi kalau mau menyusui cari perempuan sulit, adanya tertentu, akhirnya nyusuinya itu lama, tidak apa-apa. Ternyata Ibunda Aisyah mengatakan kemudian nazal aidon, turun juga fil Quran, di dalam Al-Quran itu akhirnya khamsun, berapa? 5 kali maklumat, hitungan yang dimaklumi, yang ditentukan. Maksudnya sebagai nasah atau penghapus dari ayat yang pertama yang mengatakan dulu hitungannya berapa? 10. Sehingga dari sini ke depannya paripurna setelah kita sekarang ini kalau anak itu disusui sebanyak berapa? 5 kali susuan, maka dia sudah jadi mahram. Perlu ya dihitung kan seperti itu karena ini hitungan ya harus dihitung, tidak beriling-ilingan kan suruh bawa ceklekan, Bu, ceklek tambah ya. Wis ping piro ngoten terus ping 3 Pak ngono, ping pindho seperti itu Nah, baik, dari bisa dipahami silakan ada pertanyaan. Hari ngoten nggih, anggap hari ngoten. Nggih. Nggih. Satu kelekan itu satu telanan ngoten nggih. Kenanya, Dik gue pirang lekan Dik, ngoten berapa kamu nelan kan tidak bisa jawab ngoten nggih. Nggih. Ini sebenarnya pertanyaan bagus sih, cuman anehnya kok muncul dari laki-laki ini. Ngoten nggih. Seharusnya yang muncul siapa? Dari ibu. Ngoten nggih. Jadi gini, pertanyaannya bagus. Ini hitungan tadi yang terakhir yang 5 kali itu seberapa berlakunya? Apakah itu setiap kali nyusui atau mungkin pokoknya sehari itu 5 kali otomatis langsung jadi persusuan ngoten nggih. Jadi yang saya pahami wallahu alam, intinya menyusui itu adalah memasukkan air tadi, air susu dari ibu kepada anak lagi, kepada seorang anak itu sampai kenyang. Ngoten nggih. Tangki ini sampai kosong ngoten nggih. Orang bisa sekedar nunut mawon. Jadi disusui bener sampai dia cukup ngoten nggih. Makanya itu karena kan tidak cukup sehingga dititipkan kan ngoten nggih kepada perempuan lain. Jadi artinya bagaimana menyusui itu ya harus cukup ngoten nggih. Mungkin anggaplah saja kalau laki-laki apalagi dia biasanya 2 tangki habis. Ya seperti itu sekali Makanya tatkala misalkan perempuan itu bukan mendua, tapi mendua dalam arti menyusui anaknya, menyusui anak orang lain itu, yaitu dia susuannya itu boleh jadi nyusui bareng kiri kanan atau jadi dipisah waktunya ngoten nggih. Setelah nyusui anak yang pertama terus dia minum ya vitamin dan yang lain-lain untuk ngisi tangkinya sudah penuh, maka itu diminumkan itu tidak masalah. Tapi intinya itu Pak Tri, berapa itu bukan perkara hitungan hari, tapi tatkala dia disusui sampai kenyang ngoten. Kalau sehari misalkan minumnya 3 kali ngoten nggih, ya itu tinggal kurang 2 kali saja besoknya. Setelah itu ya dia sudah masuk dalam mahramnya. Cepat enggak? Cepat, hanya hitungan semalam saja hukum ini berlaku menjadi mahrammu abadi ngoten nggih. Seperti itu. Jadi kalau perlu ya memang dihitungi ngoten nggih. Baik, selanjutnya kita masuk pada nomenklatur selanjutnya dari mahram mu'abbad. Tadi yang 1.2 nopo masih ingat? Dari perkawinan. Sekarang yang ketiga adalah karena persusuan atau rodoah. Jadi kenapa tadi kita membahas definisi? Karena kita akan masuk nomenklatur yang selanjutnya, subnya, yaitu disebutkan oleh para ulama ada 10 golongan. 10 golongan yang
bisa menjadi mahram hanya karena apa? Persusuan. Artinya 10 ini tidak boleh terjadi pernikahan di antara mereka karena apa? Dulunya memang bukan darah daging tapi karena persusuan. Bayangkan persusuan ini mengakibatkan 10 orang terkena apa? Kaitan ini kaitannya sistem ini komprehensif urusannya sebenarnya. Landasannya adalah masih di dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Ya ini napa? Nanti ada ringkasannya tapi ini pada poinnya yang kita bahas dalam pokok pembahasan kita disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak boleh loh menikahi siapa? Wa ummahatukum, ibu dan ibu-ibu kalian. Ibu yang mana? Allati ardo'nakum, yang ada urusan rodo'ah dengan kalian. Jadi kamu berjumpa dengan seorang perempuan lebih tua dan dia menarik hatimu wahai anak laki-laki, kemudian kamu tahu akhirnya tatkala dirunut oleh Pak Mudinnya atau siapa itu dulu yang nyusui kamu loh waktu kamu masih kecil. Boleh jadi ini ibu muda, jangan dipikir ini yang ibu sudah tua renta, enggak. Mungkin ibu muda terus ada titip anak kan akhirnya apa? Umurnya kan enggak jauh beda, paling 10 tahun bahkan 15 tahun kejauhan kan ibu muda punya anak karena dia nikahnya umurnya masih muda punya anak ditututi. Nah, yang nunuti ini kan bayinya ini dengan anaknya dan ibunya kan tidak beda jauh nih umurnya kalau sudah besar tidak boleh loh kalian menikahi ibu-ibu kalian yang menyusui kalian maaf ibu-ibu ini tidak satu orang aja, jamak siapa mereka nanti akan kita bahas. Yang menyusui kalian dan kalian tidak boleh wa akhawatu, dan saudara perempuan apa? Dari persusuan. Kamu punya teman nyusu kirimu dulu, dia perempuan, tidak boleh kamu nikah. Misalkan ngeten mawon tak kasih contoh. Sudah habis waktunya belum? Sudah apa? Hampir habis nggih. Nggih. Ini aja dulu nggih. Misalkan ini ada seorang napa niki? Perempuan. Dia nikah dengan seorang laki-laki. Dia punya anak dari sini apa? Perempuan. Anaknya langsung. Kemudian dia punya anak nunut yang nyusu. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Ada yang nunut lagi di sini. Siapa? Laki-laki. Bukan anak kandungnya ini, ngoten nggih. Nah, saya kasih nomor 1, 2, 3. Ini nyusu. Bersama dengan siapa? Si ibu ini, ngoten nggih. Ini si laki-laki ini, gini. Ndak di kemudian hari ndak boleh loh nyoba nikahi ini, ndak boleh. Nikahi ini anak kandungnya ibu dari ibu susannya, ndak boleh juga ini, ngoten nggih. Maka si ibu ini tugasnya dengan ibunya si ini dan si ibunya si ini dan ini, harus saling ada komunikasi, dokumentasi. Ngoten nggih. Lek perlu difoto, jangan kan ada foto ngoten nggih. Lho kowe biyen nyusu kan lho. Nggih. Ndak boleh. Ngoten nggih. Jadi harus saling mengingatkan. Harus ada apa MOU di sini kan ngoten nggih. Persoalannya sekali lagi nggih, mahram muabad abadi. Masalah niki nggih. Kalau sudah di Al-Qur'an ditulis terus dilarang, kira-kira dapat apa? Dosa lah. Ini Al-Qur'an dosanya ya besar. Ngoten nggih. Ini macam-macam dengan aturan Allah. Maka tadi katakan wattaqullah, takutlah kamu, bertakwalah kamu goro-goro urusan persusuan ini. Jangan dikira sepele numpang terus dikasih upah, enggak gitu, ngoten nggih. Sudah habis? Sudah kan nggih. Maka dari itu siapakah 10 orang tadi, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, ngoten mawon nggih. Ada yang ditanya toh? Paham semua nggih? Nggih ngoten mawon. Apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.